Manusia kayu aneh ini menantang duel, tapi tiba-tiba meletakkan kapaknya lalu menunduk. Ini membuat Koko bingung, tapi jika lawan cari mati, dia tak akan segan. Koko pun memberanikan diri menebas lehernya dengan keras. Kira duel usai, tak disangka si manusia kayu bangkit dan memungut kepalanya. Koko melongo, sesuai aturan, setahun lagi ia harus mencari makhluk itu dan menerima serangan serupa. Usai si kayu pergi, Koko jadi pahlawan nasional dan dihormati. Namun waktu cepat berlalu, janji setahun tiba. Meski enggan, demi kehormatan, ia pamit pada kekasihnya dan memulai perjalanan jauh itu. Demi keselamatan putranya, sang ibu membuatkan sabuk jimat pelindung. Namun, Koko malah tersesat saat keluar kota. Ia bertanya arah gereja hijau pada seorang anak yang ramah menunjukkan jalan. Tanpa curiga, Koko mengikuti petunjuk itu hingga terjebak perangkap. Ternyata anak itu perampok yang menuntunnya ke hutan sepi. Koko pun diikat dan barangnya dijarah, termasuk sabuk jimatnya. Parahnya, anak itu mengambil kapak, berniat merebut misi Koko, lalu segera pergi menunggang kuda. Koko terbaring menunggu bantuan. Tiba-tiba muncul kerangka, bayangan nasib buruk jika ia menyerah. Sadar akan hal itu, ia segera memotong tali di tangannya dan berhasil selamat. Saat gelap, Koko tersesat di hutan hingga menemukan pondok kosong. Di sana ia menemukan ranjang bersih di lantai atas, lalu tertidur lelap hingga tengah malam. Tiba-tiba, seorang wanita menegurnya karena menempati ranjangnya. Koko minta maaf dan hendak pergi, tapi wanita itu melayang mendekat untuk minta tolong. Ia membawa Koko ke kolam, memintanya mencari tengkorak kepalanya. Dulu, seorang kesatria menginginkannya, namun karena ditolak, ia memenggal kepala wanita itu dan membuangnya ke kolam. Koko bersimpati, dan meski tahu itu arwah, ia tetap setuju membantu. Koko terjun ke kolam dan berhasil menemukan tengkorak itu. Namun, saat ia muncul ke permukaan, wanita itu raib. Koko membawa tengkorak itu ke pondok dan melihat mayat tanpa kepala di ranjang. Apakah itu wanita tadi? Saat Koko melihat tangannya, tengkorak itu jadi kepala manusia segar. Ia terkejut lalu melemparkannya. Tiba-tiba, kepala itu bicara, berterima kasih karena tubuhnya ditemukan. Koko pun memasang kepala itu ke tubuh si mayat. Saat menoleh, kapak yang hilang sudah kembali. Inilah balasan kebaikan Koko. Kembali percaya diri, ia lanjut ke gereja hijau. Di jalan, seekor rubah kecil terus mengikutinya, hingga mereka pergi bersama. Ia harus hidup menderita di alam terbuka, hal tersulit dalam hidupnya. Namun demi janjinya pada si manusia kayu, ia terus bertahan. Saat hampir menyerah, muncul sekelompok raksasa bermigrasi. Tinggi mereka ratusan meter, dan langkahnya sangat jauh. Koko yang iri segera berteriak minta tumpangan. Tak disangka, para raksasa justru hendak meremukkannya. Saat kritis, rubah kecil bersuara aneh dan menakuti mereka, sehingga Koko selamat. Namun, harapan menumpang pun sirna. Ia tetap harus berjalan kaki. Akhirnya, saat malam badai, Koko melihat sebuah kastil. Barulah ia menemukan tempat beristirahat. Ia berniat lanjut setelah tidur. Namun saat fajar, wanita berpakaian mewah muncul. Menghadapi pertanyaan tajam dari wanita itu, Koko sempat terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Namun, di tengah situasi yang sangat canggung itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa sabuk yang hilang darinya ternyata melingkar di pinggang wanita di depannya. Padahal, sabuk itu adalah jimat pelindung yang diminta ibunya untuknya sebelum ia memulai petualangan ini. Demi bisa mendapatkan kembali benda itu, Koko terpaksa setuju. Transaksi mereka ternyata diawasi wanita tua. Karena terbongkar, pria itu mengambil senjata lalu kabur. Namun tuan kota yang baru pulang berburu memanggilnya. Chiangge berdalih ingin pergi demi meninggalkan tempat itu. Padahal, Bao Ju sudah tahu semua godaan di kastil. Saat mengira akan mati, pemilik kastil justru melakukan hal mengejutkan. Kesalahan pria itu. Saat Chiangge hendak pergi, pemilik kastil memanggilnya lagi. Ia melepaskan rubah kecil dari sakunya. Mereka pun kembali berjalan bersama mencari ksatria berbaju hijau. Namun, tak jauh melangkah, sebuah danau menghadang. Chiangge ingin menyeberang dengan perahu, tapi si rubah tiba-tiba jatuh di depannya, melarangnya melanjutkan perjalanan. Aku harus mengantarmu, tapi rubah mengungkap kebenarannya. Chiangge cukup menyeberangi danau menuju kediaman kesatria berbaju hijau. Namun, itu akan membawanya ke akhir tragis. Sebagai rekan, rubah tak ingin Chiangge mati, tapi pria itu tahu jika ia kabur, seluruh kota akan dibalas dendam. Ia tak boleh egois. Terpaksa, ia mengusir rubah lalu lanjut sendirian. Menyusuri air, ia menemukan anjing misterius, tanda ia sampai. Benar saja, saat menembus rintangan ke kastil, di atas takhta, duduklah orang itu. Ternyata, sosok itu adalah ksatria hijau yang pernah ia temui dulu. Karena merasa sopan, Chiangge pun memilih diam menunggu di sampingnya. Tak lama kemudian, sang ksatria terbangun, langsung mengambil senjatanya, dan menagih janji perjalanan pada Gawain. Gawain pun segera berlutut di tanah, meniru posisi sang ksatria dulu, siap menunggu kepalanya ditebas. Namun, tepat sebelum ksatria itu sempat bertindak, Gawain ketakutan dan seketika menghindar. Meski sudah menyemangati diri, jantungnya berdebar tak mampu menjawab pertanyaan ksatria hijau. Sudah siapkah kamu? Gawain tak tahan lagi. Mungkin si rubah benar, dia pengecut dan lebih baik pulang ke Camelot daripada mati. Sambil berbisik, maafkan aku, Gawain kabur dari gereja. Ia menaiki kudanya lalu melarikan diri secepat mungkin. Setelah itu, ia berbohong telah lulus ujian dan akhirnya mewarisi tahta Raja Arthur. Namun saat itu, mantan kekasih Gawain tak lagi sepadan. Ia pun merebut bayi yang baru lahir. Atas perintah ibunya, ia menikahi putri bangsawan.
Sejak kembali, ia punya kebiasaan melarang orang menyentuh sabuk penyelamatnya. Tak lama, negeri dilanda perang dan pangeran tewas saat meredakan kekacauan. Rakyat tak tahan, Gawain ditinggalkan, bawahan memberontak. Akhirnya, ratu dan putrinya pun kabur. Kini, tak ada lagi siapapun di sisinya. Gawain sadar rapuhnya dunia penuh kebohongan. Ia melepas sabuk sihirnya, dan seketika kepalanya terpenggal. Ini bayangan Gawain jika ia kabur. Daripada hidup nista, ia memilih mati sebagai ksatria sejati. Tak disangka, ksatria hijau puas melihat ketenangan Gawain. Saat itulah ia paham makna ksatria dan berani menghadapi maut.